Berbagai bentuk kampanye hitam disinyalir ikut dilancarkan melalui media sosial, sarana promosi gratis ala dunia maya yang penyebarannya cepat dan punya dampak yang berbeda. Media sosial Twitter menjadi salah satu alat yang banyak digunakan politisi maupun petinggi negeri untuk menulis banyak hal, mulai dari informasi hingga kritik kepada pihak tertentu. Tak terkecuali Wasekjen PKS Fahri Hamzah yang menggunakan Twitter untuk menuangkan pemikirannya. Seminggu terakhir, anggota Komisi 3 DPR ini seakan tengah menuliskan sindiran kepada petinggi ataupun kader partai politik lain. Tanpa penyebutan nama perorangan ataupun partai politik tertentu, Fahri memilih kata kiasan dan kata sifat dilengkapi dengan tema tertentu. Seiring kecanggihan teknologi, internet kerap menjadi alat kampanye hitam ataupun penyebaran isu menjatuhkan lawan. Seperti peredaran video Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri bersama artis kakak beradik Marcella dan Olivia Zalianty yang sedang berlibur ke Kepulauan Maladewa dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Keluarga Ical kompak menuding penyebaran video itu sebagai bentuk kampanye hitam jelang pemilu 2014. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi tetap menganggap penyebaran video Abu Rizal Bakri bersama artis kakak beradik Marcella dan Olivia bisa menimbulkan efek negatif di ranah politik. Karena kebetulan itu mengesankan satu praktek di mana elit politik begitu hedonis, gitu ya, melakukan pelesiran, pakai pesawat jet pribadi, gitu ya. Meskipun nggak ada salahnya, karena mungkin uangnya juga punya mereka secara legal. Cuma untuk kesan atau persepsi publik yang terbangun tidak cukup positif. Di sisi lain ada juga buzzer, orang yang memang dibayar untuk berkampanye, untuk membangun ataupun meningkatkan citra dari sosok ataupun partai politik tertentu. Internet kini lebih dari sekedar pertukaran informasi, tapi juga bisa menjadi sarana penjaga gengsi. Tim Liputan Metro TV. Kami masih membahas maraknya kampanye hitam yang akhir-akhir ini bisa dilihat secara kasat mata pada masa kampanye pemilu legislatif 2014. Mas Effendi, segitu desperate-nya kah mereka sampai melancarkan yang seperti ini? Nah, sebetulnya kan yang menarik itu adalah ketika kita berbicara agak banyak tadi soal media sosial, ini merubah memang peta komunikasi politik dan ilmu-ilmu yang ada di dunia. Saya menulis soal ini tentang Indonesia, demokrasi media, sosial media di Indonesia. Itu kita melihat banyak hal yang menarik. Misalnya seperti ini ya, kalau tadi yang Maldives, gitu, Maldives itu yang sama-sama satu rombongan itu, kan muncul pertanyaan besar kita, siapa yang menayangkan ke internet? Siapa yang mengunggah ya? Karena yang bikin kan cuma dia. Dari mana dapat diunggah begitu? Ya, itu satu pertanyaan kita. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian apakah betul itu negatif atau positif? Kalau lagi-lagi dalam keilmuan kita terpaksa menyebutnya positif karena kejadiannya kan ada. Iya, betul. Nah, nanti yang kita persoalkan tinggal siapa yang memasangnya. Faktanya ada ya. Nah, di media sosial seringkali orang mengatakan faktanya menjadi lebih penting dari siapa yang memasangnya. Betul. Nah, kalau begitu tinggal pertanyaan, perlu nggak ditanggapi itu gitu. Nah, ternyata misalnya ya, kalau publik beranggapan seorang calon presiden itu harusnya tidak mewah, tidak pergi dengan artis-artis, tidak memeluk boneka, nah itu bisa sesuatu. Tetapi kemudian kalau misalnya saya bayangkan, kalaupun mau ditanggapi dengan memeluk boneka, itu jangan semua lah, jangan sampai... Jadi tanggapan respon dari Golkar katakanlah kemarin terkait dengan kampanye hitam yang dilakukan sudah tepat belum? Kalau misalnya istrinya saja yang memeluk boneka, menurut saya pas. Tapi kalau sampai ketua umum, sekjen juga megang-megang boneka semua, lama-lama kita bingung ini partai boneka atau apa sih kayak gitu ya. Jadi ada cara-cara untuk menanggapinya dan barangkali kalau kemudian ini menjadi seperti reda atau hilang, jangan-jangan bukan karena itu efektif, tetapi memang dalam pandangan publik isu yang seperti itu walaupun dikampanyekan dan faktanya ada, nggak terlalu membuat mereka berpikir yang negatif kira-kira gitu. Kalau Mas Fadli, kalau sekarang misalnya dari sisi media sosial, kemudian juga sudah banyak yang beberapa akun kemudian memberikan tweet serial menceritakan tentang Partai Gerindra dan juga ketua umumnya atau pembina yang maksud kami, perlu dijawab tidak? Jadi gini, kami ini sebenarnya di Partai Gerindra termasuk yang paling banyak mendapat serangan black campaign. Ya, sekedar contoh kecil saja, misalnya ada uang yang kemudian dicap Satrio Piningit, ya itu beredar di mana-mana. Yang kedua, kemarin misalnya contoh saja Pak Abraham Samad menyerang seolah-olah Pak Prabowo di dalam satu akun Twitter yang dibajak namanya. Ternyata Pak Abraham Samad memberi keterangan tidak pernah mempunyai akun Twitter itu. Jadi
Kami termasuk yang sering juga. Kemudian ada lagi misalnya SMS promo, nanti dapat pulsa dan sebagainya gitu. Belum lagi serangan-serangan dari satu cyber troops yang memang disiapkan untuk menyerang. Jadi kalau ada berita tentang ini, langsung ini ada pasukan nasi bungkus yang menyerang komentar-komentar yang memang dikumpulkan orang-orang ini dengan atas nama relawan gitu. Dan saya kira itu ya bagian dari satu proses politik ya. Yang paling penting bagi kami adalah sebenarnya kalau kita ingin fair, janganlah kita melakukan kampanye hitam. Kalau kampanye positif dan negatif selama ada faktanya, itu sebetulnya bagian dari demokrasi dan dinamika demokrasi. Tapi kalau fitnah, nah ini yang saya kira yang berbahaya. Kalau di Gerindra kita kampanyenya sebetulnya terang-terangan, polos-polos saja gitu ya. Oke, polos-polos saja. Sebenarnya polos-polos saja nggak sih? Ya enggak, semuanya pasti enggak polos-polos. Makanya saya katakan, jadi ketika sudah mulai era pencitraan, maka kampanye menyerang itu jadi wajib. Kalau tidak kan semua orang menceritakan yang bagus-bagus saja. Nah, kampanye menyerang sebagai alat, bahkan kadang-kadang saya coba haluskan di Indonesia menjadi kampanye memperbandingkan. Kampanye memperbandingkan, sudahkah dilakukan oleh PD Perjuangan, Bang Effendi? Ya, kamu lihat sendirilah gimana hasil yang kita lihat sekarang. Kita mah nggak perlu terlalu banyak mempromokan lagi lah. Kita udah cukup panjang ya. Jadi secara kepartaian konsolidasi ini kan membuahkan hasil. Tapi Anda nggak takut tuh serang-serangan kayak jangan pilih partai yang ingkar janji. Kemudian jika masyarakat menganggap itu untuk PD Perjuangan kemudian nanti dirubah. Yang ingkar janji itu siapa? Jangan-jangan yang nyampaikannya. Kan kita belum tahu, tidak pernah di-mention secara tegas. Mari dong belajar kita jantan dong. Mau lebih detail nih ya. Jadi maksudnya itu kan jadi kalau tidak kita eksplisit menyampaikan, ya buat apa ditanggapi? Anggap aja orang sedang halusinasi. Kenapa sih nggak boleh? Itu kan kalau dari elit PD Perjuangan. Tapi gimana kalau yang di bawah-bawah menganggap? Nggak ada. Kita kan ada di bawah. Siapa elit-elit? Saya rasa kita menganggap perjanjian itu kalau dikaitkan misalnya dengan perjanjian batu tulis ya. Misalnya dikaitkan dengan itu ya. Apa-apa, kita kan ilmiah aja. Kalau dikaitkan dengan perjanjian batu tulis, kampanye positif karena perjanjiannya ada. Tetapi akibatnya mungkin yang kalau orang lihat kalau itu yang Anda kedepankan, orang anggap cengeng. Orang udah selesai kok misalnya, ngapain lagi dikedepankan. Saya malah yang lebih takut itu yang soal itu, komitmen akan 5 tahun memimpin Jakarta. Itu kan fakta, kampanye positif. Nah kalau itu diulang-ulang, lalu misalnya ada masyarakat yang termakan dalam jangka panjang, akan ada akibatnya. Tapi kalau yang misalnya perjanjian batu tulis dan lain segala sebentar, Bang Effendi. Kalau pada waktu itu kita menjelaskan soal perjanjian batu tulis, kita juga tidak pernah mengandalkan itu, tidak pernah ngungkit-ngungkit itu, ya. Tetapi kita hanya ingin menyampaikan satu komitmen yang pernah terjadi, satu fakta juga ini. Dan di mana saya juga ikut terlibat di dalamnya. Dan kita juga tidak cengeng, kita tidak pernah minta-minta kok, ya. Dan kalau kita mau serius, sebenarnya kan bisa digugat secara hukum, ya. Kalau mau serius, karena itu adalah ada kehadiran negara di dalam simbol itu. Dan itu sebenarnya suatu ranah pidana. Tapi tidak ingin melanjutkan itu. Ya kita nih fokus 9 April. Baik. Untuk mendapatkan mandat dari rakyat. Untung ruginya kalau diteruskan bisa lebih banyak ruginya. Jadi kita sekarang ini sejak 14 Maret kita positif thinking saja ya. Ketika Ibu Megawati menyerahkan sepenuhnya itu sosok Jokowi itu kepada rakyat, karena beliau kan menjawab harapan rakyat Indonesia, dan saya kira inilah yang kita harus harus syukuri. Nah, kalau itu saya kira siapapun ya, siapapun harus kita hargai. Dulu. Harus kita hargai. Kita jeda dulu ya, Bapak-bapak. Tetap bersama kami pemirsa di Metro Highlights, kami segera kembali. Kembali di Metro Highlights, pemirsa, kita masih membahas maraknya kampanye hitam yang banyak dikaitkan dengan kemunduran demokrasi. Mas Effendi, sebenarnya kampanye hitam ini apakah salah politisinya atau sebenarnya masyarakat kita yang memang lebih mudah menerima informasi seperti itu? Enggak, juga masyarakat kita diajak oleh para elitnya untuk tidak menerima kenyataan itu. Padahal semakin kita terlibat dalam pemilihan langsung, itu pencitraan harus terus dibongkar dengan cara-cara berdasarkan tadi. Fakta, tidak boleh membangun asumsi, dan nggak boleh bilang, oh ini wajah orangnya nggak presiden look katanya, atau presidensial look, itu nggak boleh, karena nggak ada kaitan dengan kemampuan pemerintah. Jadi hati-hati juga KPU, Bawaslu itu ya, kalau kampanye memang menampilkan pernyataan yang pernah ditampilkan ya. Misalnya Jokowi yang mengatakan akan memerintah Jakarta 5 tahun, menurut saya positif kalau ditampilkan. Cari lagi siapapun lagi misalnya. Dengan janji-janjinya ya? Dengan siapapun. Apa kalimat-kalimat itu ditampilkan saja, karena itu positif supaya masyarakat kemudian mengingat ya, lalu mengambil sikap.
dan cara menghadapinya juga semakin elegan, itu akan semakin baik. Kira-kira seperti itu. Mas Fadli, Anda menganggap seperti ini adalah kemunduran demokrasi. Sudahkah masyarakat kita bisa menyerap hal-hal seperti ini? Saya kira selama tidak ada fitnah dan tidak ada kampanye hitam dan kemudian saling berdebat, ya itu bagian dari dinamika demokrasi, dan itu memang harus. Seorang calon pemimpin itu harus bisa dan berani untuk dikuliti oleh rakyatnya karena dia akan menjadi pemimpin dari Republik Indonesia. Jadi sah-sah saja sebetulnya. Yang paling penting jangan fitnah. Ya itu ya. Dan juga jangan personal. Tapi kalau misalnya ada orang berjanji terus janjinya diingkari, itu menurut saya seperti saya sependapat dengan Bung Effendi, itu bukan kampanye negatif malah, itu positif ya. Tapi kalau misalnya orang tidak melakukan apa-apa, kemudian diberi data itu, nah itu namanya fitnah. Itu yang saya kira kita harus hindari. Tapi yang capres boneka negatif ya? Nah, tapi kan jangan pilih. Oh gitu ya. Berarti itu kan preventif. Bang Effendi, bagaimana untuk memanfaatkan serangan-serangan ini kemudian? Ya kita kayak main silat saja. Pukulan lawan kita kembalikan saja. Kan Kuntau itu kan begitu. Tidak perlu kita dikembalikan, merasa dapat pukulan. Kita tidak mukul. Pengembalian nggak? Kan ini kan anggaplah dipukul, terus kita menghindar. Terus kan ada pepatah, kalau angin dari depan, kita tiarap dulu, turunkan layar. Tapi angin dari belakang, kita naikkan layar. Jadi kita sangat memahami lah. Memahami ini faktor efek dari Jokowi. Atau semakin banyak diserang, berarti memang capresnya semakin hebat. Oke, Mas Fadli? Saya kira gini, ya kami seperti disampaikan tadi, kami juga banyak diserang. Ya, tetapi ya ini bagian dari dinamika tadi, biasa-biasa saja. Dan kami juga tidak pernah menyerang yang menyangkut apakah pribadi, partai, dan sebagainya ya. Saya kira ini kita ingin demokrasi kita ini punya value. Dan kami bersyukur ini membangunkan seluruh spirit kader. Jadi kader menjadi alertnya jadi tinggi. Itu benar sekali. Jadi kalau misalnya diarahkannya secara agak keliru, malah itu menjadi pukulan balik. Ya baik dalam bentuk kampanye menyerang yang salah ataupun cara menanggapi yang salah. Jadi mereka memang harus betul-betul itu kemudian yang tadi Mas Effendi bilang ada anggapan kok cengeng sih gitu ya. Jadi spirit brotherhood-nya tuh muncul. Dalam hal ini saya kira itu kan nanti biar masyarakat yang menilai. Begitu banyak informasi melalui berbagai media, baik media konvensional maupun sosial. Dan biar masyarakat menilai, karena saya kira semakin pemilih kita semakin cerdas ya. Kan kami tidak melakukan attack sedikit pun, ya. Tidak pernah. Even though ke Pak SBY pun kami tidak melakukan. Tapi di media sosial semua pihak melakukan. Semua pihak melakukan itu ya. Itu riset saya yang saya tulis untuk jurnal internasional terbit Juni itu. Semua pihak melakukan. Secara resmi PD Perjuangan tidak ada loh. Tidak secara resmi. Tidak ada loh. Dengan akun-akun anonim, dengan personal-personal itu. Ya itu kan cara politik saja. Dan Anda resmi dari DPP tidak pernah tidak punya sikap untuk meng-attack siapapun, termasuk pemerintahan sekarang. 10 tahun loh kita berada di luar pemerintahan. Tapi di level empirik ada. Terakhir Mas Effendi, kita sebagai pemilih apa yang harus dilakukan dengan kampanye-kampanye hitam? Karena ada yang benar, ada yang tidak kan? Kalau saya ingin mengatakan begini, setiap kita menerima kampanye baik positif maupun negatif, kita atau info gitulah katakan. Kita periksa saja, ada faktanya atau tidak, gitu. Lalu di atas fakta itu penting nggak bagi kepentingan bangsa kita? Atau kemampuan pemerintah. Dan yang terakhir, yang harus kita hati-hati itu adalah begini, prediksi-prediksi ke depan tadi. Yang saya mengatakan ini boneka, atau misalnya kalau ini terjadi, maka nanti sama juga loh ke arah teman-teman Gerindra itu kan ada mengatakan kalau Prabowo jadi presiden, itu akan sangat keras karena secara psikologis kita akan dipukul-pukul dan lain-lain. Itu juga nggak boleh karena itu memang tidak ada prediksinya ke arah itu. Terima kasih. Itulah saya kira bagian dari demokrasi kita. Yang paling penting substansinya itu loh. Substansinya. Sikap kami tidak ingin menang dengan menghalalkan segala cara. Kami ingin elegan. Atau kampanye positif adalah halal, itu penting. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadlizon, Bang Effendi Simbolon, Mas Effendi Ghazali. Terima kasih telah bersama kami di Metro Highlights. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Metro Highlights.